Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang teori bioekonomi Gordon Siffer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah dari model Gordon Siffer. Bioekonomi perikanan pertama kali ditulis oleh Gordon pada tahun 1954 dan pada artikel tersebut ia menyatakan pada umumnya sumber daya perikanan bersifat terbuka atau open access, yang artinya semua orang berhak dalam memiliki atau memanfaati sumber daya perikanan, dan pada satu orang pun yang memiliki hak khusus dalam memanfaati atau memiliki sumber daya perikanan, serta melarang orang lain dalam memanfaati atau memiliki sumber daya perikanan itu. Pendekatan bioekonomi ini diperlukan dalam pengelolaan sumber daya perikanan dikarenakan selama ini permasalahan perikanan hanya terfokus pada maksimalisasi penangkapan dengan mengabaikan faktor produksi dan biaya yang diperlukan dalam melakukan usaha perikanan. Dalam permasalahan ini, Gordon pada tahun 1954 melakukan analisis dengan konsep produksi biologi dan dikembangkan oleh Siffer pada tahun 1957. Dan teori ini dikenal dengan teori Gordon-Siffer. Pendekatan bioekonomi ini dengan memasuki parameter ekonomi yaitu harga output dari harga ikan per berat dan harga produksi unit per cost. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari model Gordon-Siffer. Model Gordon-Siffer merupakan model bioekonomi yang diterapkan dalam industri perikanan. Ini dapat digunakan untuk menghitung hasil berkelanjutan maksimum. Analisis bioekonomi model Gordon-Siffer merupakan salah satu analisis untuk pengusahaan sumber daya perikanan tangkap, di mana pendekatan yang memadukan kekuatan ekonomi dapat mempengaruhi industri penangkapan dan faktor biologi yang menentukan produksi dan suplai ikan. Analisis bioekonomi ditujukan untuk menentukan tingkat pengusahaan maksimum bagi pelaku perikanan. Dalam model Gordon-Siffer, pendekatan statik dipergunakan dalam 3 kondisi keseimbangan, yaitu yang pertama, maksimum sustainable yield, yang kedua, maksimum economic yield, dan yang ketiga, open access equilibrium. Konsep bioekonomi perikanan dikembangkan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya tragedi of the common atau disebut tragedi kebersamaan pada sumber daya perikanan, di mana jika sumber daya alam tidak jelas kepemilikannya dan tidak jelas regulasi yang ditetapkan, maka eksploitasi terhadap sumber daya tersebut dikhawatirkan akan terlalu berlebihan. Adapun keuntungan dan kerugian dari bioekonomi Gordon-Siffer. Untuk keuntungannya tidak hanya melibatkan aspek biologi saja, tetapi juga aspek ekonomi. Aspek ekonomi dapat dilihat dari salah satu pelaku perikanan, yaitu nelayan. Dengan perhitungan hasil penangkapan, biaya operasional, serta biomasa yang didapatkan, sehingga bisa mengetahui keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh nelayan tersebut, dan mudah diterapkan dalam analisis perikanan. Kekurangan teori ini yaitu asumsi permintaan yang bersifat elastis sempurna, yaitu harga konstan dan kondisi terbatas pada struktur pasangan pasar sempurna, sehingga dalam pendekatan ekonomi juga kurang terdefinisi dengan baik. Di sini kami mengambil contoh kurva dari jurnal yang berjudul Analisis Bioekonomi Perikanan Cumi-Cumi di Perairan Kota Tegal. Berikut merupakan grafiknya. Berdasarkan kurva tersebut, produksi berbentuk parabola dengan titik puncak merupakan nilai MSY. Produksi sumber daya cumi-cumi akan mengalami peningkatan sampai pada titik puncak MSY. Jika effort telah melebihi nilai effort MSY, maka produksi cumi-cumi akan semakin berkurang sampai pada titik 0. Puncak keuntungan yang didapat berada pada titik MIY. Namun, jika nilai effort telah melebihi nilai